slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Homsin dan ini adalah Saci TV. Buat kalian yang hadir tadi di channel aku yang satu lagi, Diary Satrio Homsin, thank you banget yang udah mau hadir juga di sini di Saci TV. Nah, di video kali ini aku ingin ngomongin sebuah kasus penghilangan nyawa yang terjadi di sebuah negara yang konon katanya aman, yaitu Singapura, tapi ternyata nggak aman-aman banget nih. Mohon maaf nih ya kalau ada salah-salah kata, karena memang dari berita yang aku baca tuh kayak gitu nih. Ini kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Bo Sun Ho, seorang laki-laki berusia 47 tahun, dan yang dihilangkan nyawanya itu adalah seorang wanita bernama Zhang Hua yang berusia 28 tahun. Nah, ini kejadiannya itu di apartemen yang disewa sama si Bo. Aku manggilnya Bo aja ya, biar singkat, nggak usah Bo Sun Ho, kan kepanjangan ya. Nah, mereka ini kan nyewa, bukan mereka, si Bo ini nyewa apartemen sendiri, kemudian si Zhang juga nyewa apartemen sendiri. Nah, kalau di Singapura kan emang yang punya properti itu kan memang orang-orang yang kaya-kaya banget. Nah, mereka ini juga kecenderungannya juga bukan yang kaya-kaya banget sih. Mereka bekerja di sebuah hotel besar di Singapura, Marina Bay Sands, yaitu sebuah hotel yang gede ya. Kalian juga pasti udah pada tahu yang nginepnya mahal banget tuh ya, yang paling murah 8 juta semalam. Kalau gue nggak dibayarin sama temen gue juga nggak bakal mau. 8 juta itu buat makan 1 bulan seisi rumah lah kalau buat aku nih ya. Kecuali kalau aku ini memang cucunya Ratu Elizabeth, yang warisan emasnya aja di gudangnya itu tuh bertumpuk-tumpuk tuh emas batangan. Walaupun begitu, walaupun meninggalnya juga nggak dibawa satu pun di dalam peti ya. Jadi ngomongin Ratu Elizabeth dah. Jadi kembali lagi ke kasusnya si Bo ini. Jadi mereka ini adalah sepasang sahabat sih sebenarnya, bukan kekasih, yang bertemu waktu mereka bekerja di hotel itu di tahun 2011. Nah, ceritanya si Bo ini diem-diem itu naksir si Zhang Hua ini. Nah, si Zhang Hua nggak tahu, entah pura-pura nggak tahu, aku juga nggak ngerti. Tapi yang jelas mereka itu sering jalan bareng, makan-makan bareng, mereka sering belanja-belanja bareng. Nah, dibayarin lah si Zhang Hua ini sama si Bo. Nah, si Zhang kan nggak ngerasa dia itu cewek, dibayarin cowok ya wajar-wajar aja, dan ya seneng-seneng aja lah kan. Buat kalian yang cewek juga gitu kan, kalau dibayar-bayarin ya pasti seneng-seneng aja. Toh juga nggak ada kata-kata atau permintaan atau tuntutan untuk jadian gitu loh. Hingga suatu hari, tiba-tiba si Zhang Hua ini kaget. Kenapa kaget? Karena si Bo ini tiba-tiba tuh nembak dia, malah ngajakin nikah tuh. Nggak lagi nembak, langsung ngajakin nikah dia. Nah, di situ si Zhang Hua ini menolak lah, karena memang selama ini dia nganggapnya mereka itu cuma temen, nggak lebih dari itu, bukan pacar juga gitu kan. Kok tiba-tiba ngajakin nikah? Ada apa nih kamu ini, Bo, gitu kan? Nah, si Bo juga kaget lah, ditembak kok nggak mau, diajak nikah nggak mau gitu loh. Ya emang selama ini juga dia nggak pernah nembak dia secara resmi menjadikan pacar, tiba-tiba ngajakin nikah, ya perempuan kaget lah ya. Nah, karena kenapa begitu? Karena si Bo ini ngerasanya selama ini kan dia udah ngajakin jalan, ngajakin makan, ngebelanjain, ngebayarin semuanya tuh habis duta banyak gitu loh, habis duit banyak. Dan si Bo ini mengartikan bahwa hubungan mereka itu lebih dari sekedar teman, karena si Zhang Hua ini udah nerima duit dari si Bo. Tapi dari pihaknya si Zhang Hua ini nggak demikian, dia tetap menganggapnya itu teman biasa. Ya, akhirnya setelah ditembak, justru si Zhang Hua ini kecenderungannya itu menarik diri dari si Bo. Nah, di sini si Bo nggak suka nih sama sifatnya, sama sikap yang diambil oleh si Zhang Hua ini. Bahkan beberapa kali menurut si Bo Sun Ho ini, Zhang Hua ini kecenderungannya itu kayak menghindar selain menarik diri itu waktu diajak ketemuan. Akhirnya dia memutuskan untuk menguntit atau mengikuti atau memata-matai si Zhang Hua ini di apartemennya dia. Jadi di depan apartemen ya, nggak masuk ke apartemennya si Zhang ya. Si Bo ini kayak mengambil sebuah posisi yang bisa ngeliat keluar masuknya si Zhang Hua ini di apartemen gitu. Dan dia mendapati Zhang Hua ini keluar dari apartemennya dengan seorang pria lain yang lebih gagah, lebih maco, lebih ganteng, lebih muda, lebih sterek gitulah, pokoknya kayak bintang-bintang Korea. Ngeliat itu semua, tukang es nong-nong lewat, nggak apa-apa lah ya, biarinlah rezekinya banyak.
Melihat itu semua, si boy ini terbakarlah api cemburu. Gerubuk, mendidihlah darah di kepalanya kan. Jadi di tanggal 18 Maret 2016 itu, di hari dimana si boy ini memutuskan untuk memata-matai si Zhang Hua ini, dia menemukanlah tadi si Zhang Hua ini keluar dari apartemen dengan seorang pria lain lah ya kan. Dia akhirnya terbakar api cemburu dan memutuskan nih mikirin sebuah trik gimana supaya dia ini nggak rugi karena selama ini udah bayarin si Zhang Hua ini. Gitu loh. Jadi, akhirnya pada tanggal 21 Maret 2016-nya, si boy ini mengundang Zhang Hua datang ke apartemen sewaannya dia untuk makan siang ceritanya. Nah, si Zhang Hua datang dong. Nah, waktu si Zhang Hua datang, ternyata selain undangan itu adalah undangan makan siang, si boy ini juga berniat ngajakin bobo siang. Jadi dia tetap nggak mau rugi nih si boy ini, emang cowok ini kan. Walaupun udah ngerasa bayarin, dia akhirnya ngerasa nggak mau rugi nih. Gue udah bayarin, ya gue harus dapat sesuatu lah. Setidaknya gue itu nyicip-nyicip lah gitulah. Mungkin pikirannya si boy ini. Tapi waktu diajak jadian dan diajak bobo siang setelah makan siang itu, si Zhang Hua tetap nolak. Bahkan dia tuh sempet kayak ngusir atau menolak secara nggak terlalu halus gitu loh. Jadi dia tuh ngomongnya tuh gini, gila lo ya, lo ngajakin kayak begituan kan, kita juga bukan pacaran, bukan apa-apa, kita ini cuma temen lo, Bo, kayak gitu. Nah, Bo nggak terima lah di situ kan. Jadi setelah dia memaki si Bo ya, bisa dibilang memaki ya, dibilang gila itu kan memaki berarti ya, dalam bahasa Mandarin nih, nggak usah kalian minta gue berbahasa Mandarin, nggak bisa gue, lo kata gue Jet Li bahasa Mandarin. Nah, dia itu setelah memaki, gila lo ya, kita ini cuma temen, kita bukan pacaran, ngapain lo gue ngajakin gue makan siang, tiba-tiba lo ngajakin gue bobo siang, tau gini gue kagak datang ke sini gitu kan. Si Bo nanya lah ke si Zhang Hua, terus cowok yang kemarin siapa? Lah, lo kok tahu dari mana gue keluar sama cowok gitu kan? Iya, gue memata-matai lo selama ini. Kaget lah si Zhang Hua kan. Oh ya, itu emang teman spesial. Dia nggak bilang pacar, cuma teman spesial aja gitu loh. Udah ngapain aja kalian gitu. Ya pokoknya lebih lah kalau daripada ciuman gitulah kata si Zhang Hua. Makinlah cemburu kan. Nah, karena dia terbakar makin mendidih itu otaknya si boy ini kan. Dia langsunglah pergi ke kamar mandi, dia ambil sebuah anduk, langsunglah diikatlah tuh lehernya si Zhang Hua itu pakai anduk sampai si Zhang Hua ini berpindah ke alam baka, nggak napas lagi. Setelah melihat si Zhang Hua ini nggak bisa napas lagi, nggak ada napasnya tuh didengerin gitu ya. Akhirnya tubuhnya diangkatlah, dimasukinlah ke dalam kamarnya dia dari ruang makan itu kan. Nah, di kamarnya dia karena dia merasa, tadi lo nolak, nah sekarang lo udah nggak bisa napas nih, lo udah nggak bisa nolak lagi nih artinya gitu kan. Dilucutilah semua yang dipakai tuh pakaiannya si Zhang Hua ini, dilucuti gitu loh. Jadi dia itu ternyata tuh nggak mau rugi gitu loh, pengen ngelihat badannya Zhang Hua ini sepolos mungkin gitu loh. Nah, tapi di sini dia berniat tadinya itu pengen ngeboboin si badannya Zhang Hua yang sebenarnya udah nggak napas lagi gitu. Rada sakit ya ini si Boy ini ya. Tapi ternyata di tengah-tengah aksinya ini, terongnya si Boy ini nggak bisa berfungsi dengan maksimal. Entah kenapa di sana nggak ada jamu kali ya. Pokoknya si terongnya ini letoy kayak terong balado gitu. Akhirnya bete lah si Boy ini kan. Setelah bete, dia bukannya beres-beresin itu si badannya si Zhang Hua itu, tetapi tetap dibiarin aja gitu, ngegeletak tanpa sehelai benang pun. Dan dia tidur di sebelah tubuhnya Zhang Hua yang udah nggak napas lagi itu. Sampai malam harinya, dia memutuskan untuk telepon yang punya unit apartemennya itu. Bapak kosnya lah, ibarat kata gitu ya, ditelepon lah. Pak, ini saya kayaknya udah nggak bakal di Singapura lagi nih Pak, kata dia gitu kan. Aku kayaknya mau pulang lah ke Malaysia, ke tempat adik aku gitu. Oh iya, besok aku ke situ lah, ambil kuncinya, kayak gitu kan. Udah tidur semalaman, dia tetap tidur di sebelahnya Zhang Hua yang udah pindah ke alam baka itu tadi. Nah, pagi-pagi banget sebelum si bapak kosnya ini, yang punya apartemennya ini datang, si Boy ini udah berkemas-kemas lantas pergi buru-buru ke Malaysia. Dia pulang karena memang dia ini aslinya orang Malaysia. Nah, setelah itu tapi anehnya di sini sebelum dia pergi dia masih sempet-sempetnya itu cium keningnya tubuhnya si Zhang Hua yang udah pindah ke alam baka itu. Jadi rada-rada psycho lah gue rasakan ya. Nah, udah kan ya, akhirnya dia pulang ke Malaysia dengan menggunakan jalur hutan. Jadi dia kayak datang ke Malaysia itu nggak pakai pesawat gitu lah ya. Mungkin jalur darat atau gimana, gue juga nggak paham. Pokoknya dia melewati pemeriksaan hutan. Habis gitu, dia sampailah di Malaysia. Habis nyebrang dari Singapura ke Malaysia itu, dia langsung naik taksi dan pergi menuju ke rumah adiknya di Malaka. Nah, akhirnya setelah itu,
di tempat lain, yaitu di apartemennya si sewaannya si Bo tadi, datanglah si bapak yang punya apartemen. Dia datang buat meriksa, oh ini si Bo udah pergi apa belum nih, harusnya udah pergi nih, kuncinya taruh di mana nih gitu kan ya. Nah dia masuklah dengan kunci serepnya dia masuk ke unit apartemen itu. Tapi dia ada yang aneh nih ngerasanya, kok di kamarnya itu lampunya nyala ya, semuanya mati, terus AC-nya juga nyala. Diintiplah dia, oh ada orang tidur gitu. Nah ternyata di situ tuh ada sesosok tubuh gitu yang ditutupin pakai selimut. Dia pikir itu si Bo yang lagi masih tidur karena dia nggak enak kebangunin. Oh mungkin dia capek kali ya, nggak jadi pulang juga hari ini kali ya. Nah, akhirnya si bapak yang punya apartemen ini pergilah dari unit itu. Dia makan, setelah makan dia tuh kepikiran, kok posisi badannya tadi kenapa dia selimutan tuh sampai ketutupan sampai atas ya? Kok aku nggak enak, aku periksa lagi lah gitu. Baliklah dia ke unitnya si Bo yang disewa si Bo tadi kan. Baliklah ke situ, dia masuk kamar, dia goyang-goyangin badannya, nggak ada respon. Terus goyang-goyangnya juga rada aneh, badannya udah rada kaku gitu loh. Akhirnya ditariklah selimut. Kaget si bapaknya itu ngeliat bahwa yang tidur telentang di situ itu bukanlah si Bo, si penyewa apartemennya, melainkan ada tubuhnya perempuan yang udah kelihatan pucet dan udah nggak napas lagi. Buset, ini siapa nih? Gitu kan, kaget lah dia kan. Langsung nelpon polisi nih si bapak ini. Si Pak Cha ini telepon polisi, dan akhirnya pada tanggal 4 April 2016, si Bo ini ditangkaplah sama polisi kerajaan Malaysia dan dikembalikan ke Singapura keesokan harinya untuk menjalani persidangan. Karena kan memang kejadiannya ini di negara Singapura kan, dibalikinlah keesokan harinya. Pada waktu sidang, itu si Bo bilang, kenapa kamu melakukan ini semua lah, ditanya gitulah ya sama si Pak polisi, sama si hakimnya kan, sama si jaksanya gitulah ya kan. Ditanya, dia jawab secara detail dan terperinci apa yang sudah dia perbuat terhadap tubuhnya si Zhang Hua ini setelah dia pindahkan rohnya ke alam baka itu. Ngerti kan ya maksudnya? Jadi dia jelaskan secara detail dan dia menjelaskan alasannya bahwa dia melakukan itu semua karena dia nggak mau rugi, bener. Karena dia udah ngerasa bayarin, dia nraktir makan, dia ngajak jalan, dia belanjain semua dia yang bayarin, dia merasa nggak mau rugi-rugi banget. Dan kalaupun dia nggak mau nikah atau nggak mau pacaran, ya minimal dia bisa melihat badannya si Zhang Hua ini tanpa selai benang pun tuh kayak apa gitu, penasaran gitu loh dia itu. Akhirnya pengadilan negara Singapura pun memutuskan pada tanggal 8 Februari 2020, jadi baru kemarin nih ya, 2 tahun yang lalu nih, untuk si Bo ini menerima hukuman atas perbuatan yang menghilangkan roh seseorang dan memindahkannya ke alam baka ini untuk dijatuhi hukuman seumur hidup. Nih sorry ya kalau gue pakai istilahnya gue samar-samarin gini, karena ini kaitannya sama dolar gue suka rada kuning kalau gue ngomongnya rada-rada vulgar gitu loh. Jadi aku ngomongnya mesti disamar-samarin, dihalus-halusin lah gimana gitu, ngerti lah ya, paham lah ya, rada sensitif nih YouTube nih. Nah, akhirnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, kalau menurut aku di sini nih kalian ini mesti hati-hati nih cewek nih ya. Kalau kalian ditraktir-traktir sama cowok, itu tuh jangan kalian pikir itu tuh cuma-cuma gitu loh. Pasti tuh ada maksudnya. Nggak ada cowok mau naktir-naktir cewek secara cuma-cuma itu. Tulus ikhlas kagak ada, kagak ada. Jadi dia tuh pasti ada maksudnya, mau macarin kalian lah, mau apa badan kalian lah, kayak gitu-gitu. Jadi kalian tuh jangan suka atau jangan mau nerima segala sesuatu yang dikasih sama cowok, apalagi cowok itu tuh orang lain, bukan kakak kalian, bukan om kalian, bukan saudara kalian, orang lain gitu. Pasti tuh ada maunya tuh gitu. Kalian mesti hati-hati nih. Dan mungkin pelajaran satu lagi ya, kalau naruh anduk jangan sembarangan. Dan mungkin kalian juga harus belajar nih, fungsi anduk yang sebenarnya itu untuk ngeringin badan di waktu kita selesai mandi, bukan buat nyekek orang. Ya, thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tonton video-video aku yang lain. Thank you semuanya, Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semakin viral.